Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Farah Aurora, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, jurusan Perbankan Syariah kelas D dengan NIM 4221148. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Tasawuf. Jelaskan pengertian dan tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf menurut bahasa berarti baris dan juga suci, sedangkan dari bahasa Yunani berasal dari kata sophos yang artinya kain wol. Tasawuf menurut bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah sikap atau mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan juga bersikap bijaksana. Sedangkan menurut istilah, tasawuf adalah upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf juga merupakan kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan mental ruhaniah agar selalu dekat dengan Tuhan. Tasawuf juga merupakan moralitas yang berasaskan Islam. Artinya bahwa pada prinsipnya tasawuf bermakna moral dan semangat Islam, karena seluruh ajaran Islam dari berbagai aspeknya adalah prinsip moral. Lalu, tujuan dari ilmu tasawuf secara umum yaitu agar berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apabila diperhatikan karakteristik tasawuf secara umum yaitu untuk pembinaan aspek moral. Aspek ini meliputi mewujudkan kestabilan jiwa yang berkesinambungan, penguasaan, dan juga pengendalian hawa nafsu, sehingga manusia dapat konsisten dan komitmen hanya kepada keluhuran moral. Tasawuf yang bertujuan moralitas ini pada umumnya bersifat praktis. Yang kedua, untuk ma'rifatullah melalui penyingkapan langsung atau metode al-kasyif al-hijab. Tasawuf jenis ini sudah bersifat teoristis dengan seperangkat ketentuan khusus yang diformulasikan secara sistematis analisis. Untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara mistis, filosofis, pengkajian garis hubungan antara Tuhan dengan makhluk, terutama hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu dekat, dalam arti melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hati. Dekat dalam arti berjumpa dengan Tuhan sehingga terjadi dialog antara manusia dengan Tuhan. Dan makna dekat yang ketiga adalah penyatuan manusia dengan Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah monolog antara manusia yang telah menyatu dalam iroda Tuhan. Selanjutnya adalah pengertian tahali dan tahali. Tahali berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan juga dari kotoran atau penyakit hati yang merusak. Tahali juga berarti mengosongkan diri dari sikap ketergantungan kepada kelezatan duniawi. Hal ini akan dapat dicapai dengan jalan atau dengan cara menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan berusaha melepaskan dorongan hawa nafsu jahat. Maksiat yang dimaksud dalam tahali di sini dibagi menjadi dua, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Maksiat batin adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia yang bersumber dari hati. Maksiat ini sangat berbahaya dan tidak bisa dilihat seperti maksiat lahir. Karena ketika seseorang melakukan maksiat batin, mereka tidak sadar. Sedangkan maksiat lahir adalah maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia. Maksiat ini dapat dihilangkan, akan tetapi perlu diketahui bahwa maksiat batin adalah penggerak utama dari maksiat lahir. Maksiat batin akan sulit untuk dihilangkan apabila maksiat lahir tidak dihilangkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah tahali. Tahali artinya berhias. Maksudnya adalah menghias diri dengan jalan membiasakan diri dengan sifat dan juga sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam setiap gerak-geriknya, perilakunya selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban luar maupun kewajiban dalam. Kewajiban luar adalah kewajiban yang bersifat formal, seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Sedangkan kewajiban dalam seperti iman dan juga ihsan. Tahali sendiri juga dapat diartikan sebagai semadi atau meditasi secara sistematik dan metodik, meleburkan kesadaran dan pikiran untuk dipusatkan dalam perenungan kepada Tuhan. Tahali merupakan segi praksional yang dilakukan seorang sufi setelah melalui proses pembersihan hati yang ternoda oleh nafsu-nafsu duniawi. Tahap tahali dilakukan oleh kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dengan akhlak jelek. Pada tahap ini, kaum sufi berusaha agar setiap sikap dan perilakunya selalu berjalan sesuai dengan ketentuan Allah, baik kewajiban yang bersifat ritual maupun yang bersifat sosial. Selanjutnya adalah sebutkan peranan dan tantangan tasawuf dalam kehidupan manusia di era modern ini. Peranan tasawuf sendiri di era modern seperti saat ini yaitu menyelamatkan manusia dari kondisi kebingungan akibat kehilangan nilai-nilai spiritual.
Penerapan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan juga berakhlak. Tantangan ilmu tasawuf dalam era modern saat ini yaitu membawa berbagai dampak yang akhirnya di era globalisasi kan membawa dampak yang sangat negatif. Nah, ilmu tasawuf sendiri yaitu mendapatkan tantangan yaitu kehampaan spiritual dan krisis moral yang merupakan akibat dari adanya globalisasi. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf di era modern ini. Haruskah dunia ditinggalkan? Cara menerapkan ilmu tasawuf di era modern tidak harus dengan cara meninggalkan dunia. Cukup dengan mengimbangi hidupnya dengan spiritualitas agar jiwanya tidak hampa. Nah, yang dimaksud di sini yaitu seseorang tetap memikirkan duniawi, namun tidak sebesar memikirkan hubungannya dengan Tuhan, dalam arti kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara dan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang selamanya. Jadi menurut saya lebih baik memikirkan kehidupan yang nantinya akan kekal, yaitu kehidupan akhirat, dan tidak terlalu mementingkan kehidupan duniawi yang hanya bersifat sementara. Lalu yang terakhir adalah bagaimana pesan dan kesan Anda pribadi setelah mempelajari ilmu tasawuf. Bagi saya pribadi, kesannya ilmu tasawuf merupakan sebuah ilmu yang baru saya pelajari setelah 19 tahun saya hidup. Ilmu tasawuf merupakan ilmu baru yang menambah wawasan serta pengetahuan saya, yang akhirnya menjadikan saya paham bagaimana cara untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Sekian UAS tasawuf dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.